Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sering kita mendengar ada di antara keluarga yang membicarakan atau bercerita bahwa di rumahnya sering ada gangguan dari makhluk halus, dari jin atau dari setan. Itu sering kan kita mendengar bahwa di suatu rumah sering banyak gangguan makhluk-makhluk halus yang tentunya membuat penghuni rumahnya tidak nyaman, sangat terganggu, dan tentunya dipenuhi dengan ketakutan. Lalu bagaimana agar rumah supaya tidak dimasuki oleh makhluk-makhluk jin atau setan yang tentunya dapat mengganggu penghuni rumah? Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini, kalau Allah memperlihatkan kepada kita makhluk selain dari manusia, tentunya kita akan merasa heran tentunya, karena makhluk selain manusia yang disebut makhluk halus atau jin, jelas itu lebih banyak daripada manusia. Itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Kalau manusia 10 orang, maka jin ada 100 orang. Ada 100 jin. Itu. Makanya tidak heran kalau ada suatu rumah yang dihuni oleh makhluk jin, maka tentunya menjadi gangguan atau menjadi tidak ada ketenangan, ketentraman penghuni rumah tersebut. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan rumah-rumah kita dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, atau dengan sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan di rumah. Itu yang menjadikan sebab makhluk halus, jin atau syaitan tidak akan berani masuk ke rumah kita atau menghuni ke rumah kita, apalagi sampai mengganggu kepada keluarga kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Di sini sangat jelas, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kuburan itu
tempat yang angker, sunyi, sepi, menakutkan. Nah, jangan jadikan rumah kalian sunyi, sepi, menakutkan seperti kuburan. Makanya di sini supaya rumah kita hidup, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar di rumah kita perbanyak membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat atau sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan di rumah. Walaupun hadis ini terkadang disalahartikan oleh saudara kita, bahwa hadis ini katanya hadis yang menyatakan larangan membaca Quran di atas kuburan atau di sisi kuburan. Ini keliru. Ini sangat keliru. Ini sama sekali hadis ini bukan hadis tentang larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di sisi kuburan. Akan tetapi hadis ini isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar rumah dihidupkan dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, atau dengan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan di rumah. Sehingga kalau tidak dilaksanakan seperti itu, rumah sama sekali tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, maka rumah itu akan sepi, akan angker seperti kuburan. Sehingga setan-setan akan mudah masuk, menghuni dan mengganggu ahli rumah tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.